Ya, oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas atau membuka topik mengenai besaran dan analisis dimensi. Di bab mengenai besaran dan analisis dimensi ini, atau yang nantinya juga akan dibahas tentang konteks satuan atau konsep satuan sebagai salah satu bagian dari besaran serta analisis dimensi. Ini sebetulnya sudah pernah atau sering kali dibicarakan sebagai pembukaan di mata pelajaran fisika di sekolah ya, mungkin baik di SMP ataupun SMA. Nah, sebagai pembukaan di perkuliahan, kita juga akan membahas sedikit tentang konsep besaran dan analisis dimensi, dan mungkin levelnya akan kita naikkan sedikit. Jadi pada dasarnya konsep besaran dan analisis dimensi itu merupakan sebuah tools atau perangkat yang nantinya bisa dimanfaatkan ketika kita membicarakan konsep-konsep baik fisika maupun sains lainnya di persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang lebih khusus lagi. Seperti itu. Oke, nah saya akan memulai dengan konsep yang sangat awal sekali tentang besaran pokok dari fisika. Ada beberapa besaran pokok yang sudah kita kenal, ada panjang, kemudian massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, besaran-besaran pokok ini atau besaran secara umum itu memiliki satuan tertentu. Untuk satuan standar dari besaran pokok itu seperti terlihat di layar, ada meter untuk panjang, kilogram untuk massa, second, ampere, kelvin, mol, dan kandela untuk intensitas cahaya. Kemudian ketika bicara tentang besaran serta satuan, kita juga bisa membicarakan tentang dimensinya. Jadi kalau bicara tentang dimensi biasanya diberi kurung kotak seperti ini. Ada dimensi panjang berarti L, kemudian dimensi massa berarti M, T besar untuk waktu, I, kemudian theta untuk suhu biasanya, kemudian N, dan J untuk intensitas cahaya. Itu adalah dimensi dari besaran-besaran pokok yang telah kita kenal. Kemudian selain besaran pokok, kita juga punya besaran yang namanya besaran turunan, dan besaran turunan itu jumlahnya amat sangat banyak sekali dan tidak mungkin saya jelaskan semua di sesi kali ini. Di sini saya hanya akan mengingatkan kembali mungkin untuk beberapa besaran standar, besaran turunan yang standar atau yang familiar kita kenal. Misalkan saya punya besaran turunan berupa luas yang dia adalah panjang dikuadratkan, jadi analisis dimensinya adalah luas itu adalah dimensi panjang kali dimensi panjang, sehingga kalau ditulis dalam bentuk dimensi menjadi L pangkat 2. Kemudian volume juga seperti itu, L pangkat 3. Kemudian ada kecepatan, di mana kecepatan atau laju itu adalah perubahan posisi persatuan waktu, sehingga kalau dituliskan, kalau posisi kan dimensinya panjang, kemudian bagi satuan waktu, sehingga dimensi kecepatan berarti L per T besar, atau kalau ditulis dalam satu garis atau satu baris berarti L kali T pangkat minus 1. Kemudian ada besaran-besaran turunan yang lain, misalkan massa jenis. Nah, massa jenis itu kalau kita ingat persamaan standarnya itu adalah massa per volume, sehingga kalau dituliskan sebagai dimensi, dia dimensinya adalah massa dibagi L pangkat 3, atau kalau ditulis baris berarti M kali L pangkat minus 3, dan seterusnya. Ini
adalah beberapa contoh jenis besaran turunan yang sudah kita kenal tentu saja, dan masih banyak lagi besaran turunan yang bisa Anda analisis dimensinya untuk nantinya mencari tahu misalkan satuannya dan seterusnya. Nah, jadi ketika bicara analisis dimensi, sebetulnya analisis dimensi itu bukan merupakan konsep yang tersendiri, tetapi dia lebih merupakan perangkat atau tools atau alat untuk mendeskripsikan solusi dari sebuah besaran atau sebuah persoalan dalam satuan yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin mengetahui satuan dari sebuah besaran yang kita belum tahu satuannya, katakanlah, nah kita bisa melakukan dengan metode analisis dimensi. Kemudian analisis dimensi itu juga berperan penting, khususnya kalau kita sedang berbicara dalam konteks sains, yang dimana sains itu sangat bermacam-macam dan bisa berupa sains terapan. Misalkan kita sedang bicara tentang farmasi, misalkan berbicara tentang keteknikan dan seterusnya. Itu konsep analisis dimensi sebagai perangkat itu cukup diperlukan, atau pemahamannya cukup penting untuk diketahui. Oke, nah sebagai contoh konseptual di sini kita akan mencoba membahas tentang kasus gaya Pegas, di mana kita akan mencoba menebak satuan dari konstanta Pegas. Di sini saya hanya mengambil rumusnya saja. Kita tidak akan membahas tentang konsep Pegasnya di kesempatan kali ini. Jadi ini saya ambil rumus utuhnya seperti ini. F sama dengan K kali X, di mana F itu adalah gaya Pegasnya, kemudian K itu adalah konstanta Pegas, dan X itu adalah pertambahan panjang dari Pegasnya itu sendiri. Dan di sini kita akan mencoba menyelidiki dimensi serta satuan dari K atau konstanta Pegasnya itu. Nah, untuk memulai pembahasan, kita perlu mendeskripsikan terlebih dahulu dimensi dari gaya. Misalkan di sini saya ingin memperoleh dimensi gaya. Untuk memperoleh dimensi gaya, hal yang paling simpel untuk dilakukan adalah kita mengingat-ingat persamaan dasar dari gaya yang berasal dari gaya atau hukum dari Newton. F sama dengan M kali A, di mana M-nya itu adalah massa, kemudian A-nya itu adalah percepatan. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa dimensi dari gaya itu adalah dimensi massa dikali dengan dimensi percepatan. Kita tuliskan A begitu misal. Nah, kemudian karena A atau percepatan itu sendiri adalah besaran turunan, bukan merupakan besaran pokok, maka kita akan uraikan komponen dimensi dari percepatan itu sendiri. Nah, komponen dimensi dari percepatan itu adalah L, yaitu dimensi panjang, dibagi atau bisa ditulis juga dikali T pangkat minus 2. Karena kita tahu bahwa satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Jadi dimensinya tentu saja tersusun dari dimensi massa dibagi dimensi waktu. Dimensi waktu dikuadratkan. Atau kalau dituliskan ya ini bukan M ya, ini dimensi panjang itu L. Bisa dituliskan dalam bentuk satu garis, berarti L dikali T pangkat minus 2. Seperti itu. Nah,
Ini adalah dimensi dari percepatan, sehingga dimensi dari percepatan ini kita tuliskan di situ. Oke, itu adalah dimensi dari gaya. Jadi ini kita masih memperoleh bagian kirinya saja. Kemudian di bagian kanan itu ada K dengan X, di mana X itu adalah pertambahan panjang dari pegas ketika diregangkan atau ketika menegang, ya, seperti itu. Pertambahan atau pengurangan panjang lah, selisih dari panjang awalnya, kira-kira seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan di sini F sama dengan K kali X, itu adalah dimensi massa kali dimensi panjang dikali dimensi waktu dipangkatkan minus 2, atau kalau ditaruh di bawah berarti dibagi T pangkat 2, seperti itu. Kemudian di sini kita akan ketahui dimensi dari K-nya atau konstanta pegasnya yang kita masih belum tahu dia dimensinya nanti apa. Kemudian X atau pertambahan panjang tadi atau perubahan panjang tadi itu dimensinya tentu saja dimensi panjang. Maka L di situ. Oke, nah ketika kita sudah mengetahui komponen masing-masing seperti ini, maka kita bisa putuskan atau kita bisa ketahui dengan mudah bahwa dimensi dari konstanta pegas itu adalah ini L, ini juga L di atas, sehingga kita bisa melakukan pencoretan. Sehingga ditemukan bahwa dimensi dari konstanta pegas itu adalah massa dikali dimensi waktu pangkat minus 2, atau dalam penulisan yang lain juga bisa tuliskan massa di atas kemudian dimensi waktu di bawah dipangkatkan 2, seperti itu. Ini adalah dimensi dasar dari konstanta pegas. Kemudian ketika kita bicara mengenai satuan, kita bisa memiliki beberapa alternatif sebetulnya. Kalau kita lihat secara sederhana dari dimensinya saja, kita bisa mengetahui bahwa nantinya satuan dari konstanta pegas itu adalah kilogram per second kuadrat. Itu adalah salah satu satuan dari konstanta pegas. Tetapi kalau kita melihat dari bentuk persamaan yang seperti ini, satuan K pun itu bisa ditulis dalam bentuk Newton per meter. Jadi karena di sini F sama dengan Kx, maka persamaannya menjadi K sama dengan F per X, di mana kita ketahui bahwa satuan F atau gaya itu adalah Newton dan satuan X itu adalah meter. Maka bisa kita tuliskan satuan K itu juga N atau Newton per meter. Dan keduanya ini itu adalah sesuatu yang sama. Jadi kilogram per second kuadrat dan Newton per meter itu adalah sesuatu yang sama. Coba kita buktikan pelan-pelan ya. Misalkan saya mulai dulu dari bagian yang bawah, Newton per meter, di mana Newton itu adalah satuan gaya. Kita manfaatkan konsep hukum Newton dulu. F sama dengan M kali A. Jadi Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Seperti itu. Kalau begitu, misalkan saya tuliskan Newton per meter, ya tinggal Newton per meter berarti kilogram meter per second kuadrat dibagi meter. Ada M di atas, ada M di bawah, bisa kita coret sehingga kita bisa buktikan bahwa di situ kilogram per second kuadrat itu sama dengan Newton per meter.
gitu. Jadi jangan terlalu bingung kalau melihat ada satuan konstanta pegas, ada yang menuliskan dalam konteks Newton per meter atau dalam konteks lain kilogram per second kuadrat. Itu nanti akan bermanfaat ketika konteksnya berbeda, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan konsep analisis dimensi untuk mendapatkan dimensi serta satuan dari konstanta pegas. Kemudian, misal di contoh konseptual berikutnya, kita akan mencoba mendeskripsikan dimensi serta satuan dari percepatan, di mana di sini percepatannya kita anggap sebagai konstanta. Di sini kita belum akan membahas tentang gerak dari sebuah benda atau sejenisnya ya, itu akan kita bahas di bab berikutnya. Di sini kita simply cuma membahas mengenai dimensi serta satuannya saja. Nah, persamaan dasar dari hubungan kecepatan dan percepatan itu kira-kira seperti ini. V sama dengan A kali T, dimana kalau dari konteks turunan, V itu adalah turunan dari posisi atau perubahan posisi persatuan waktu, seperti itu ya. Bisa kita tuliskan V atau kecepatan itu sama dengan dx dt, seperti ini. Nah, kita coba tuliskan. Kita di sini katakanlah pura-pura belum tahu gitu ya, pura-pura belum tahu satuan atau dimensi dari percepatan, tapi kita sudah tahu yang lainnya, sehingga kita bisa tuliskan dimensi dari kecepatan itu adalah disusun dari dimensi panjang per dimensi waktu. Kemudian kita di situ tuliskan A saja seperti ini, karena kita tujuannya adalah mengetahui dimensi serta satuan percepatan sebagai konstanta. Jadi kita pura-puranya belum tahu dimensi dan satuan dari si A-nya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini A kali T, T itu waktu, berarti dimensinya ya tinggal kurung T besar. Nah, simply kalau seperti ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dimensi dari percepatan itu adalah L, ini turun ke bawah sehingga dikalikan 2, maka T pangkat 2, atau dalam penulisan satu baris L T pangkat minus 2 gitu. Jadi ini adalah dimensi dari percepatan, sehingga kita juga bisa memutuskan dari konsep yang seperti ini bahwa satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat gitu. Oke, itu contoh untuk contoh konseptual untuk analisis dimensi. Nah, karena analisis dimensi itu sebetulnya hanyalah ilmu perangkat atau ilmu tools atau ilmu alat, di sini saya tidak akan banyak menjelaskan konsepnya secara mendalam, tetapi lebih saya perdalam atau lebih saya variasikan dari beberapa contoh-contoh soal atau kasus. Misalkan yang pertama, ada kasus yang cukup sederhana. Misalkan kita ditanyakan berapa detik dalam 1 tahun. Nah, ini sebetulnya konversinya dari waktu ke waktu lagi, cuma satuannya berbeda. Jadi dalam 1 tahun itu, tahun itu berarti satuan waktu juga, detik juga satuan waktu. Konversinya seperti apa? Nah, konversinya ya saya ambil contoh yang sederhana, atau saya mulai dari contoh yang sederhana terlebih dahulu. Saya akan menggunakan notasi atau simbol N di sini untuk mendeskripsikan banyaknya detik dalam 1 tahun.
Nah, ini bisa dimulai dengan hal-hal yang kita ketahui terlebih dahulu ya. Misalkan 1 tahun, kita asumsikan jumlah harinya adalah 365 hari. Jadi ada 365 hari dalam 1 tahun. Kemudian konversi lagi atau dikalikan dengan jam. Misalkan kita tahu bahwa dalam 1 hari itu ada 24 jam, maka kita bisa tuliskan bahwa dalam 1 hari itu ada 24 jam. Kemudian kita konversi lagi jam ke detik. Jadi dalam 1 jam itu kalau kita ingat-ingat dia ada 3600 detik. Ini ditambah 1 suku juga bisa. Jadi misalkan dari jam ke menit dulu, tapi karena untuk efisiensi perhitungan ya sudah, karena kita juga sudah tahu bahwa 1 jam ada 3600 detik, maka kita langsung saja mengalikannya. Ya udah, kalau sudah ada bentuk yang seperti ini, yang perlu dilakukan setelah itu ya tinggal coret-coret ya. Jadi ada hari, coret, ini kan satuan ya, jam, coret, maka ujung-ujungnya kita akan mendapatkan angka berupa detik dalam 1 tahun. Nah, ini perhitungannya saya lakukan off the record, jadi tidak akan saya tampilkan perhitungannya manual di sini, dan saya sudah menghitung sendiri. Hasilnya adalah sekitar 3,15 kali 10 pangkat 7 detik dalam 1 tahun. Nah, ini adalah contoh pertama yang saya kira masih sangat simple sekali, hanya mengubah atau konversi satuan pada dimensi yang sama. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua itu how many grams are present in a sample of 3,74 kali 10 pangkat 24 atoms of sodium. Jadi berapa gram yang ada pada sebuah sampel yang mengandung 3,74 kali 10 pangkat 24 atom sodium ya, sodium atau natrium kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kita juga bisa mengaplikasikan cara yang sama sebetulnya. Cuma kita perlu tahu sebuah informasi bahwa ketika kita bicara tentang mol atau 1 mol, itu berapa banyak molekul atau partikel di dalam 1 mol tersebut. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa jumlah partikel dalam 1 mol itu adalah sebesar 6,022 kali 10 pangkat 23 yang biasa kita kenal dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu mengindikasikan jumlah partikel atau jumlah molekul dalam 1 mol partikel atau molekul yang berkaitan. Nah, dengan informasi yang sudah kita ketahui ini, kita tinggal melakukan konversi yang mirip. Jadi kita tuliskan misalkan 3,74 kali 10 pangkat 24 atom kemudian di sini kita bagi dengan 1, di mana satunya ini tidak bersatuan.
hanya untuk mempermudah perhitungannya saja. Nah, kemudian di suku berikutnya kita tuliskan 1 mol natrium bahwa dalam 1 mol natrium berapa jumlah partikelnya. Ya, ini kita tuliskan angka 6,022 kali 10 pangkat 23. Kemudian pada suku selanjutnya kita tuliskan konversi dari mol ke gram dengan mengaplikasikan atau dengan mengingat massa atom dari natrium itu sendiri. Jadi 1 mol natrium, dalam 1 mol natrium itu ada, atau masanya itu adalah sekitar 23 gram, atau lebih tepatnya biasanya 22,9 sekian-sekian yang seringkali dibulatkan menjadi 23 gram ya. Nah, angka 23 gram ini merupakan massa atom natrium yang bisa Anda konfirmasi di tabel periodik. Nah, sehingga kita di sini sudah mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan perhitungannya. Ini bisa dicoret karena ini tadi tidak bersatuan, sedangkan ini adalah jumlah partikel yang ada dalam 1 mol natrium. Karena natriumnya di sini berdiri sendiri, maka partikel yang berkaitan adalah atom, bukan molekul. Dan sehingga ini dan ini bisa dicoret juga satuannya, sehingga menyisakan bahwa pada sampel natrium yang jumlah atomnya itu 3,74 kali 10 pangkat 24, itu masanya adalah, ini perhitungannya sudah saya lakukan, 141,3 gram. Jadi dalam sampel natrium, dalam sebuah sampel yang jumlah natriumnya itu ada 3,74 kali 10 pangkat 24 atom, masanya adalah sebesar ini, 141,3 gram. Oke, ini saya kira juga cukup simpel, walaupun kita perlu mengetahui informasi tambahan sedikit. Nah, ini juga mirip sebetulnya kasusnya, cuma di sini kasusnya adalah klorin dan jumlah atom klorinnya adalah 7,5 kali 10 pangkat 25. Berapa banyak atau berapa kilogram yang terdapat dalam sebuah sampel karbon tetraklorida ya. Oh sorry, di sini sampelnya itu karbon tetraklorida, tapi dia mengandung 7,5 kali 10 pangkat 25 atom klorin. Nah, kita tuliskan dulu hal-hal yang kita ketahui. Karbon tetraklorida berarti CCl4. Nah, ini langkahnya sedikit lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, langkah pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa CCl4 itu konstituennya adalah C dan 4 buah klorida. Jadi 1 buah konstituen atau 1 buah bagian karbon dan 4 buah bagian klorin atau klorin ya. Jadi saya di sini akan menuliskan bahwa CCl4 itu adalah 1 bagian C dan 4 bagian Cl.
kita tahu bahwa massa atom dari C itu sendiri adalah 12. Kemudian massa atom dari klorin itu adalah 35,45. Maka massa molekul dari CCl4 itu adalah hasil penjumlahan dari ini, yaitu sebesar 153,81 gram per mol. Nah, informasi ini akan kita gunakan dalam perhitungan konversi sama seperti yang tadi. Pertanyaannya adalah berapa buah atau berapa kilogram karbon tetraklorida yang mengandung 7,5 kali 10 pangkat 25 atom klorin, seperti itu. Nah, kita bisa mulai dari klorinnya itu sendiri, yaitu jumlahnya adalah 7,5 kali 10 pangkat 25 atom klorin. Ini dibagi satu yang tanpa satuan hanya untuk memudahkan perhitungan. Kemudian kita juga bisa menuliskan bahwa dalam 1 mol klorin itu jumlah atomnya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 atom klorin, atom Cl, seperti itu. Kemudian berikutnya di suku yang selanjutnya kita tahu bahwa dalam 1 mol CCl4 itu ada 4 mol klorin. Kemudian di suku yang selanjutnya lagi satu mol CCl4 itu mengandung 153,81 gram CCl4. Kemudian terakhir itu adalah konversi dari satuan gram ke kilogram, karena ketika kita menggunakan atau ketika kita membicarakan tentang satuan massa atom atau massa molekul, biasanya kan satuannya gram per mol ya. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah kilogram. Maka kita di sini terakhir menuliskan satuan dari atau konversi satuan dari kilogram ke gram. Jadi dalam 1 kilogram CCl4, kenapa di sini saya banyak menulis CCl4? Karena pertanyaannya adalah CCl4 dibagi dengan 1000 gram CCl4. Oke, nah ini suku-suku yang kita butuhkan untuk konversi itu sudah ditampilkan semuanya. Sehingga kita bisa melakukan coret-mencoret. Kemudian di sini atom Cl bisa dicoret, kemudian mol Cl bisa dicoret, mol CCl4 bisa dicoret lagi. Kemudian yang terakhir gram CCl4 juga bisa dicoret. Sehingga hasil akhirnya itu dari pertanyaan berapa kilogram karbon tetraklorida yang isinya itu ada 7,5 kali 10 pangkat 25 atom klorin, itu ya merupakan hasil perkalian semuanya. Hasil perhitungan yang saya peroleh itu adalah 4,78
kilogram CCl 4. Jadi ketika ada atom klorin sebanyak 7,5 kali 10 pangkat 25 dan sampelnya itu adalah karbon tetraklorida, maka massa dari karbon tetraklorida tersebut adalah sebesar 4,78 kg. Begitu. Oke. Berikutnya kita bicara contoh yang lain. Misalkan di sini saya punya 3 tablet mengandung 975 mg aspirin. Berapa miligram aspirin yang dikandung dalam 12 tablet? Ini kayaknya di skip aja ya karena terlalu mudah sekali. Ini coba komparasi saja sebetulnya. Jadi kalau 3 tablet ada 975, 12 tablet ya tinggal dikali 4, karena 12 itu adalah kali 4 nya dari 3, maka miligramnya juga dikali 4, maka ya 975 miligram kali 4 sama dengan 3900 miligram. Ini kalau kita pakai cara yang langsung, tapi misalkan cara yang lebih komprehensif sehingga kita bisa mengetahui kalau angkanya bukan perkaliannya seperti ini, ya kita bisa pakai cara yang lebih panjang sedikit ya. Jadi dalam 3 tablet itu ada 975 mg aspirin. Kemudian kalau 12 tablet itu berapa miligram gitu kan. Ya ini kita tinggal mengkonversi saja. Jadi X, ini saya coret dulu satuannya biar nggak bingung. Jadi 3X sama dengan 975 kali 12, maka X sama dengan 975 kali 12 bagi 3. Ini akan menghasilkan angka yang sama dengan yang atas, 3900 mg. Oke, ini saya kira sepele sekali. Ya, kemudian misalkan di sini ada contoh yang berikutnya tentang konversi dengan memanfaatkan analisis satuan atau analisis dimensi satuan. Jadi misalkan di sini saya punya sirup obat yang mengandung 2 mg zat aktif dalam setiap dosis 5 ml. Jadi misalkan saya ngambil 5 ml sirup obat tersebut, di dalamnya ada 2 mg zat aktif. Pertanyaannya adalah berapa miligram zat aktif yang terkandung dalam wadah berukuran 120 ml. Ini juga bisa dihitung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jadi misalkan 2 mg itu adalah kandungan dalam setiap 5 ml. Maka dalam 120 ml wadahnya itu kandungannya berapa miligram? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Ini juga sama konversinya, tinggal langsung diolah ya. Jadi 120 kali 2 bagi 5, didapatkan hasilnya adalah 48 mg
zat aktif dalam wadah berukuran 120 ml. Oke, kemudian contoh selanjutnya lagi. Nah, ini konversinya agak panjang sedikit, walaupun pada hakikatnya tidak susah-susah juga. Ini misalkan saya punya sediaan antibiotik. Kalau sediaan tersebut itu ada 200 ml, maka zat aktifnya itu adalah 5 gram misal. Maka berapa miligram zat aktif yang akan terkandung dalam setiap dosis 1 sendok teh? Kita asumsikan bahwa 1 sendok teh itu volume yang bisa ditampungnya adalah 5 ml, katakanlah. Nah, kita tulis dulu hal-hal yang bisa ditulis. Jadi dalam setiap 200 ml larutan sediaan tadi itu ada 5 gram zat aktif. Kemudian pertanyaannya adalah berapa miligram. Maka kita di sini harus melakukan konversi dari miligram ke gram. Bahwa kita tahu bahwa dalam 1000 miligram itu sama dengan 1 gram ya. Ini cuma masalah penggunaan notasi saja ya sebetulnya. Oke, nah terakhir 1 sendok teh itu 5 ml. Jadi kalau misalkan kita pakai satuan 1 SDT atau 1 sendok teh, maka dia akan mengandung 5 ml volume dari sediaan tadi. Maka ketika kita menyendok sebanyak 1 sendok teh, berapakah zat aktif yang akan terbawa dalam 1 sendok teh tersebut? Ya beginilah cara menghitungnya. Mililiter bisa dicoret, kemudian sisanya tinggal dihitung biasa. Hasil perhitungannya adalah 125 mg dalam 1 sendok teh. Jadi ketika kita menyendok atau ketika kita menuangkan sediaan berupa larutan tadi sebanyak 1 sendok teh, kita tahu bahwa dalam 1 sendok teh tadi akan mengandung sebanyak 125 mg zat aktif. Oke, itu sekilas tentang perhitungan mengenai konversi satuan, di mana konversi satuan itu salah satu bagian dari konsep analisis dimensi. Jadi dengan mengotak-ngatik satuan, kita bisa menduga-duga atau bisa mengira-ngira atau bisa memperhitungkan secara akurat bahkan solusi dari sebuah permasalahan atau dari sebuah masalah seperti itu. Jadi dengan melakukan analisis dimensi, di mana salah satu konsepnya itu adalah konversi satuan, paling tidak itu bisa mempermudah perhitungan ketika ada permasalahan yang muncul dan misalkan kita belum tahu konversi atau belum tahu satuannya itu seperti apa. Baik, jadi demikian tentang intro dari perkuliahan Fisika Dasar 1, yaitu tentang analisis dimensi dan konversi satuan. Kita akan lanjutkan ke materi-materi yang berikutnya di video penjelasan yang lainnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu mungkin untuk materi opening ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.